Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat berjumpa kembali para penuntut ilmu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di dalam pelajaran ilmu nahu metode Aisari, belajar ilmu nahu secara sederhana dan mudah. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita bab 1 jenis kata. Hari ini adalah pertemuan pertama. Jadi materi pada hari pertama ini adalah isim dan isim mufrad. Siapkan buku tulis kalian atau catatan kalian ya. Jadi bab pertama kita akan membahas tentang isim dan isim mufrad. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita hafalkan dulu pengertian berikut. Ya, sangat singkat ya, hafalannya tidak perlu panjang-panjang. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Isim adalah kata yang menunjukkan benda, nama, tempat, atau kata kerja yang dibendakan. Isim adalah kata yang menunjukkan benda, nama, tempat, atau kata kerja yang dibendakan. Satu, jadi isim ada banyak. Satu, isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna tunggal atau satu dan tak marbutah, merupakan ciri isim mufrad muannas. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Isim adalah kata yang menunjukkan benda, nama, tempat, atau kata kerja yang dibendakan. Satu, isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna tunggal atau satu dan ta marbutah, merupakan ciri isim mufrad muannas. Silakan kalau ingin dihafalkan dijeda dulu, lalu kalau sudah baru kita lanjutkan. Nah, sekarang penjelasannya. Jadi isim adalah kata yang menunjukkan benda, nama, tempat, atau kata kerja yang dibendakan. Jadi di dalam keseharian kita ya, benda itu ada banyak. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, benda itu ada benda padat, ada benda cair, kemudian ada benda gas, kemudian ada benda hidup, ada benda mati. Misalnya pulpen ya. Pulpen bahasa Arabnya adalah qalamun. Pulpen adalah benda padat, benda mati, disebut isim atau benda ya, maka dia dikategorikan sebagai isim. Kemudian kitabun, buku ya, buku juga benda padat, benda mati, benda padat. Maka buku ini termasuk ke dalam benda dalam bahasa Arab disebut dengan isim. Misalnya lagi mirsamah, pulpen atau pensil ya, mirsamah pensil. Pensil adalah benda, berarti juga termasuk dalam isim. Misalnya lagi kursiun. Kursiun artinya kursi. Kursi adalah benda padat ya, terbuat kadang dari kayu maupun dari besi. Berarti dia juga termasuk ke dalam kategori isim. Kemudian pohon, syajaratun, bahasa Arabnya adalah syajaratun, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut dengan pohon. Pohon adalah benda hidup ya, misalnya benda hidup. Maka pohon termasuk ke dalam benda atau dalam istilahnya adalah isim. Filun adalah gajah. Gajah termasuk hewan ya, hewan berarti dia benda karena ada wujud fisiknya, benda. Maka gajah termasuk ke dalam isim. Ba'udatun, nyamuk ya. Nyamuk juga termasuk hewan. Hewan berarti benda hidup. Maka ba'udatun, nyamuk, termasuk ke dalam isim. Ustazatun, ibu guru. Ustazatun, ibu guru atau ibu. Ibu guru termasuk ke dalam benda hidup ya, benda hidup manusia ya. Beliau ini adalah manusia, berarti maka dikategorikan juga sebagai isim. Dan banyak lagi yang lainnya, silahkan disebutkan macam-macam. Pokoknya apabila kata tersebut menunjukkan benda, baik benda hidup, benda mati, benda padat, benda cair maupun benda gas, maka seluruh kata-kata tersebut dikategorikan sebagai isim. Kemudian nama ya, misalnya nama orang Muhammadun, ini nama nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, atau misalnya nama orang yang lain juga bernama Muhammad, maka nama ini dikategorikan juga sebagai isim.
Salimun, nama orang juga misalnya Salim, berarti juga termasuk isim. Fatimah, Fatimah, ini misalnya ada nama anak nabi kita yaitu Fatimah, berarti juga termasuk isim. Atau juga nama orang lain misalnya mengambil barokah dari nama Fatimah, maka Fatimah termasuk isim. Hamidun, Hamid, Hamid nama orang juga termasuk ke dalam isim. Laila, nah, Laila misalnya juga termasuk ke dalam isim. Taufik, nama orang ya, nama orang Indonesia juga kadang ada Taufik, maka Taufik ini termasuk ke dalam isim. Hasanah, nah, banyak juga nama orang-orang Indonesia ya Hasanah, berarti juga termasuk isim. Atau misalnya Rahma, Rahma, berarti Rahma ini juga termasuk ke dalam isim. Jadi nama apa saja, baik itu nama manusia, nama orang, nama binatang ya, maka nama-nama tersebut bisa dikategorikan ke dalam isim. Selanjutnya menunjukkan tempat ya, tempat misalnya tempat sekolah, bahasa Arabnya madrasah, sekolah ya, madrasatun, sekolah. Maka madrasah juga termasuk ke dalam isim. Masjidun, masjid, tempat orang sholat ya, sholat berjamaah, berarti masjidun juga termasuk ke dalam isim. Maktabatun, perpustakaan, ini tempat baca buku, tempat meminjam buku, tempat koleksi buku. Nah, maka maktabatun dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai isim. Maq'adun, bangku, tempat duduk. Bangku ada wujudnya ya, berarti maq'adun juga adalah termasuk ke dalam isim. Majlisun, tempat duduk-duduk, atau biasanya kalau dalam istilah kita majelis adalah tempat menuntut ilmu, maka majelis juga disebut dengan isim. Majelis dikategorikan sebagai isim. Baitun, rumah, tempat tinggal, maka baitun juga termasuk ke dalam kategori isim. Faslun, kelas, tempat belajar, ruang belajar, maka faslun juga dikategorikan sebagai isim. Qa'atun, aula, aula, atau audio auditorium ya, auditorium. Jadi qa'ah bisa dikategorikan juga dengan isim. Jadi singkatnya bahwa kata-kata apa saja yang menunjukkan tempat berarti juga bisa dikategorikan sebagai isim. Dan yang terakhir, isim adalah kata yang menunjukkan benda, nama, tempat, atau kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang dibendakan ini sangat mudah apabila kalian memahami atau menguasai ilmu shorof ya. Ada di situ tasrif fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il isim masdar, fi'il isim fa'il, isim maf'ul. Kemudian pokoknya di dalam tasrifan itu, di dalam tasrif usul itu kan ada beberapa tasrifan. Selain dari tasrifan fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi, maka selainnya itu dikategorikan sebagai kata kerja yang dibendakan. Misalnya fi'lun ini adalah isim masdar, berarti ia termasuk dengan isim, makanya disebut dengan isim masdar ya, isim berarti juga kategorinya isim. Kemudian isim maf'ul berarti juga termasuk isim. Maf'ulun, madrubun, wazannya maf'ulun, berarti juga termasuk isim, yaitu dia kata kerja yang dibendakan. Fa'ilatun, isim fa'il ya, isim fa'il, maka dia juga disebut dengan isim, sebutannya saja sudah isim fa'il, wazannya fa'ilatun. Kemudian mif'alun, ini wazan isim alat ya, isim alat, makanya mif'alun, mil'akun ini adalah wazan dari isim alat, maka dia juga dapat dikategorikan sebagai isim karena merupakan kata kerja yang dibendakan. Jadi singkatnya kata kerja yang dibendakan ini adalah selain dari seluruh tasrifan, selain dari tasrifan fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, dan fi'il nahi, seluruhnya selain dari itu maka adalah kata kerja yang dibendakan. Maka semuanya itu bisa dikategorikan sebagai isim. Jadi kita ulang bahwa isim itu adalah kata yang menunjukkan benda,
nama, tempat, atau kata kerja yang dibendakan. Yang saya ungkapkan ini, yang kami ungkapkan ini adalah contoh dari isim ya. Nah, kemudian isim mufrad tadi yang pertama kita bahas isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna tunggal atau satu, dan tak marbutah merupakan ciri isim mufrad muannas. Jadi isim mufrad isim artinya menunjukkan benda, kemudian mufrad artinya tunggal ya. Jadi isim mufrad ini terbagi ada dua. Yang pertama isim mufrad muzakkar. Isim mufrad muzakkar artinya muzakkar menunjukkan karakter atau sifat laki-laki. Jadi isimnya itu menunjukkan karakter atau sifat laki-laki. Kemudian muannas menunjukkan sifat-sifat atau ciri laki-laki. Ini bacaannya isim mufrad muzakkar ya. Dan ini isim mufrad muannas. Muzakkar artinya tadi menunjukkan ciri-ciri atau sifat laki-laki. Muannas menunjukkan ciri, sifat-sifat atau karakter perempuan. Di antaranya apa? Tadi kalau salah satu ciri dari isim mufrad muannas ada tamarbutah ya. Nah, misalnya ada ini, misalnya nama orang ya, Hamidun dan Fatimah. Yang mana yang menunjukkan isim mufrad muzakkar punya ciri laki-laki, mana yang punya ciri perempuan. Kita lihat Hamidun. Hamidun kira-kira adalah isim mufrad muzakkar ya, dan Fatimah ini ada tamarbutahnya. Yang pertama nama seorang perempuan, yang kedua ada tamarbutahnya ini. Nah, berarti dia adalah isim mufrad muannas. Coba kita cek. Nah, benar kan? Hamidun adalah isim mufrad muzakkar dan Fatimah adalah isim mufrad muannas. Kita beri contoh lagi, misalnya Rahma dan Kitabun. Rahma dan Kitabun. Apakah Rahma ini isim mufrad muzakkar atau muannas? Atau Kitabun ini isim mufrad muzakkar atau muannas? Coba kita lihat. Rahma, ini ada tadi nama seorang perempuan Rahma, berarti dia menunjukkan isim mufrad muannas. Kitabun, kitabun buku. Buku ini bukan nama orang ya. Kitabun ini benda mati, benda padat, dan tidak ada tak marbutahnya. Nah, sini tidak ada tak marbutahnya, berarti kitabun adalah isim mufrad muzakkar. Rahma isim mufrad muannas dan kitabun adalah isim mufrad muzakkar. Jadi kesimpulannya isim mufrad terbagi dua, isim mufrad muzakkar dan isim mufrad muannas. Salah satu ciri isim mufrad muannas ini ada ta marbutah di belakangnya. Nah, mari kita berlatih untuk menentukan mana isim mufrad muzakkar dan mana isim mufrad muannas. Qalamun. Qalamun pulpen ya. Isim tidak ada ta marbutahnya, dan ini nama benda padat, benda mati, berarti adalah isim mufrad muzakkar karena menunjukkan ciri laki-laki. Kitabun tadi sudah adalah isim mufrad muzakkar. Mirsamatun, nah di sini sudah kami berikan warna kuning untuk memudahkan kalian mengidentifikasi ciri fisiknya. Untuk mengenali ciri fisiknya, tamarbutah ini berarti menunjukkan isim mufrad muannas. Silahkan kalian sebutkan ini isim mufrad muzakkar atau isim mufrad muannas. Kalau ingin dijeda videonya, nanti lanjutkan untuk mengoreksi jawaban kalian. Kursiun, kursi, nama benda padat ya, benda mati dan tidak ada ta marbutah, berarti isim mufrad muzakkar. Syajaratun, ta marbutah, ciri fisik bagi isim mufrad muannas. Filun, gajah. Filun, gajah, tidak ada ta marbutah ya, berarti isim mufrad muzakkar. Ba'udatun, ada ta marbutah, berarti adalah isim mufrad muannas. Dan ustazatun, ibu guru, ibu berarti perempuan dan kemudian ada ta marbutahnya juga, maka disebut isim mufrad muannas. Bagaimana? Sudah paham? Kita lanjut lagi. Nah, tadi nama tempat ya, tadi nama kemudian tempat menunjukkan benda, yang sekarang menunjukkan tempat. Madrasatun, ada ta marbutah, berarti isim mufrad muannas. Masjidun, tidak ada ta marbutah, nama benda padat, berarti isim mufrad muzakkar. Maktabatun,
ada ta marbutah juga isim mufrad muannas. Maq'adun isim mufrad muzakkar. Majlisun isim mufrad muzakkar. Baitun, nah ini ta-nya bukan ta marbutah ya, ini ta biasa, ta panjang atau ta saif namanya ya, ta. Ini juga termasuk isim mufrad muzakkar. Faslun isim mufrad muzakkar. Qa'atun ta marbutah berarti termasuk isim mufrad muannas. Nah, selanjutnya ini juga sangat mudah. Nama orang ya tadi Muhammadun. Muhammadun nama biasanya nama laki-laki berarti isim mufrad muzakkar. Salim, Salimun biasanya nama laki-laki juga isim mufrad muzakkar. Fatimah nama perempuan kemudian ada ta marbutah berarti juga isim mufrad muannas. Hamidun nama laki-laki isim mufrad muzakkar. Laila, nah, di sini Laila ya meskipun tidak ada ta marbutah tapi ini perempuan berarti dia adalah isim mufrad muannas. Taufiq isim mufrad muzakkar. Hasanah isim mufrad muannas. Rahma meskipun di sini tidak ada ta marbutah, Rahma ini ya tidak ada ta marbutah tetapi dia menunjukkan ciri atau sifat perempuan, maka ini adalah, dan ini biasa dipakai untuk perempuan namanya, berarti dia dikategorikan sebagai isim mufrad muannas. Selanjutnya fa'lun atau fi'lun ya, isim masdar, tidak ada ta marbutah, isim masdar berarti isim mufrad muzakkar. Madrubun tidak ada ta marbutah berarti juga isim mufrad muzakkar. Fa'ilatun ta marbutah isim mufrad muannas. Mif'alun isim mufrad muzakkar dan mil'aqun juga isim mufrad muzakkar. Nah, demikian sangat mudah ya. Jadi kesimpulannya isim adalah semua kata yang menunjukkan benda, nama, tempat atau kata kerja yang dibendakan. Dan isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna tunggal atau satu dan ta marbutah merupakan ciri isim mufrad muannas. Ada terbagi dua, isim mufrad muzakkar yang menunjukkan ciri atau sifat karakter laki-laki, dan muannas, isim mufrad muannas, isim yang menunjukkan makna tunggal dengan ciri-ciri dan sifat serta karakter perempuan. Di antaranya adalah ada ta marbutah di belakangnya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.